يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ربي يسر وعن يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب يا كريم. فصل أي هذا فصل utawi iki ku fasal suci. Rupane fasal yukrahu qiraatul Qur'an. Yukrahu qiraatul Qur'ani fi ruku'i was sujudi. Yukrahu dan makruhake. Apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an dan makruhake maca Al-Qur'an fi ruku'i dalam tingkah ruku was sujudi dan sujud. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa ketika kita sholat, baik dalam keadaan ruku ataupun sujud, maka hukumnya makruh kita membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dalam keadaan ruku, sujud, selain daripada waktu kita berdiri di dalam sholat, hukumnya apa? Makruh. Ini Quran secara umum ya. Saniki fa'in Qur'an mukalamun moco sopo wong tegese musolli moco ghairul fatihati ing sakliyane surat Fatihah yolam tabtul mongkora batal opo sholatuhu sholate wong. Maka konsekuensinya karena makruh membaca Al-Quran di dalam sujud ataupun di dalam ruku, maka kalau ada orang yang membaca Al-Quran khusus ya selain daripada surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak batal. Saya ulangi, hukum membaca Al-Quran di dalam sholat ketika dalam keadaan ruku berarti selain daripada waktu berdiri, hukumnya adalah makruh. Maka konsekuensinya kalau ada orang yang membaca Al-Quran selain daripada surat Al-Fatihah di dalam ruku dan sujudnya, maka sholatnya tidak batal. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau membaca Fatihah di dalam ruku dan sujud? Maka jawabannya wakadalan koyo makruh. Lam tabtul sholatuhu ya in qara'a ghairul Fatihah. Wakadalan koyo mangkul mau fa in qara'a ghairul Fatihah lam tabtul sholatuhu. Yo lau qara'a lamon moco sapa musolli atau wong moco Al-Fatihah ing surat Fatihah yola tabtulu mongko ora batal apa sholatuhu sholate wong ora batal alal asohi mungguwe pendapat kang luwih sahih. Dengarkan, kalau membaca Al-Quran selain Fatihah jelas kata para ulama tidak batal. Tapi kalau membaca Fatihah di dalam ruku dan sujud selain daripada berdiri, posisi berdiri, maka menurut kaul yang ashah ya, setelah diperinci kalau para ulama, diperiksa oleh para ulama, maka muncullah ranking pertamanya. Oh, ternyata membaca Fatihah juga dalam keadaan ruku dan sujud itu tidak membatalkan sholat. Tapi dengarkan, di sini ada perbedaan banyak, ya perbedaan banyak antar para ulama. Sehingga waqala lan ngendika sinten ba'du ashabina sebagian, ya piro-piro konco kita tegese ashab Syafi'i. Berarti ulama-ulama Syafi'i. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah, makanya jangan aneh ketika kita baca kitab Taqribus Sadidah ada yang mengatakan kalau membaca Fatihah selain daripada posisi berdiri ketika sholat, maka sholatnya apa? Batal.
Qala dawu sinten ba'du ashabina sebagian pira-pira kanca kita tegese ulama Syafi'iyah. Ya Allah dawu tabdulu ing dawu tabdulu. Tabdulu mongko batal apa salat. Tabdulu mongko batal apa salat? Salat. Sebagian para ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang membaca Fatihah, awas ya. Kalau membaca Al-Qur'an keseluruhannya, maka ya ulama mengatakan ini tidak membatalkan sholat. Kalau selain Fatihah. Jadi begini ya urutannya. Sebagian ulama mengatakan kalau baca Quran di dalam posisi ruku dan sujud, ya selain daripada berdiri, itu yang pertama ada yang menghukumi ini adalah bukan boleh tetapi makruh. Bukan boleh tetapi makruh. Bukan jawaz tapi makruh. Dari makruh ini ulama yang pertama menyebutkan ini adalah makruh tanzih. Ada yang sampai menyebutkan makruh tahrim. Artinya membaca Al-Quran di dalam posisi ruku dan sujud itu hukumnya makruh. Kata para ulama, adapun pendapat ulama yang mengatakan boleh-boleh saja asalkan ketika ruku membaca Qur'annya diniati sebagai zikir atau diniati untuk membaca athana, yaitu pujian kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan ya boleh-boleh saja membaca Al-Quran dalam keadaan sujud ataupun ruku kalau diniati zikir. Ternyata diteliti oleh para ulama yang lain, pendapat ini adalah termasuk pendapat yang dhaif. Jadi setengah di atasnya ada yang mengatakan memperbolehkan, itu yang paling ringan itu adalah makruh tanzih. Artinya begini. Kalau kita ya mau menempatkan, memposisikan, bahkan dikomentari ya oleh Imam ya Sultanul Ulama, siapa namanya? Syekh Abdissalam Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Beliau mengatakan kenapa demikian? Di anna likulli maqamin maqala. Karena setiap tempat itu ya ada ucapannya masing-masing. Bukan berarti membaca Al-Quran itu ya karena kita anggap baik sebagai zikir terbaik. Ya disebutkan oleh Kanjeng Nabi menyebutkan apa? Afdhalu dzikri ummati tilawatun Quran. Ya, tapi kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, ya segala sesuatu itu ada tempatnya. Li kulli maqamin maqala. Yaliqu bihi. Ada perkataan-perkataan yang cocok di tempatnya masing-masing. Sehingga begini, ketika mau membaca Al-Quran, akhirnya para ulama kalau di dalam sujud atau dalam ruku, karena memang ada dalil yang mendukung bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk membaca Al-Quran dalam posisi ruku ataupun sujud. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku pun dilarang untuk membaca Al-Quran dalam posisi ruku dan sujud. Ini Al-Quran secara umum. Kemudian Quran secara khusus artinya bagaimana hukumnya ketika membaca Fatihah di dalam keadaan ruku dan sujud. Sebagian ulama mengatakan ya tidak membatalkan sholat. Justru sebagian yang lain dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan kalau ada orang membaca Fatihah dalam keadaan sujud ataupun ruku maka sholatnya batal. Kira-kira kenapa kau membaca Fatihah ketika ruku dan sujud membatalkan sholat? Kamu kenapa membaca Fatihah di dalam ruku atau sujud kau bisa membatalkan sholat? Ada yang bisa mau jawab? Ya tulis gaya-gayaan teman misalnya tempatnya Fatihah lagi posisi ngadeg. Bukan pada tempatnya. Apa mau? Bukan pada tempatnya. Apalagi? Siapa mau ngomong rukun? Nah, karena Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa barang siapa membaca Fatihah dalam keadaan ruku dan sujud itu sama halnya memindah rukun pada tempat yang tidak pas, bukan pada tempatnya. Namanya memindahkan rukun walaupun Fatihah itu adalah bagian rukun qauli. Ini sebagian ulama. Oleh karena itu, kenapa perlu dikaji?
Kenapa perlu diketahui? Supaya ketika ada perbedaan yang menukik antara satu dengan ulama yang lain, maka kita harus berhati-hati. Jadi artinya begini, kalau yang kita sudah tahu ada kaulnya, walaupun menurut kaul as-shah ini adalah ya tidak batal, tapi ada muqabilul as-shah. Perlawanannya, sebagian ashab Syafi'i mengatakan itu batal karena logika yang dipakainya juga pas. Apa alasannya? Kalau membaca Fatihah, khusus surat Fatihah, itu sama saja memindahkan rukun ke tempat yang lain. Maka itu bisa berkonsekuensi membatalkan sholat. Sehingga ketika ngaji kita tahu runtutan ini, urutan seperti ini, maka nanti suatu saat ketika kita melihat orang lain melakukan itu, maka kita gunakan ya qaul as-shah. Ya sudah, nggak batal. Bisa jadi ini diniati berzikir atau memang tidak hafal doa yang lain kecuali membaca Fatihah. Kita punya kelegoan nanti untuk menghukumi orang lain, ya sudah ikut qaul yang as-shah yang tidak membatalkan sholat. Tapi kalau untuk sendiri, khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan antar ulama, kalau kita yang ngaji, jangan sekali-kali sengaja membaca Fatihah di dalam ruku ataupun sujud. Paham tuh? Untuk yang menghindari dari perbedaan antar ulama. Buah-buah sing lebih nyaman, sing lebih rada logis, siji ada larangan. Dengarkan, nanti kita baca larangannya. Ada hadis yang memang melarang. Ya, Kanjeng Nabi melarang kita untuk membaca Al-Quran di dalam keadaan sujud ataupun ruku. Nah, larangan ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Larangan ini mengarah kepada hukum haram ataukah hanya makruh. Begitu ya. Tapi ada larangan itu. Sehingga untuk lebih berhati-hati, untuk lebih aman, maka yang kita ngaji, yang kita ngerti, maka jangan disengaja untuk membaca Fatihah. Tapi kalau suatu saat umpama karena kita lupa atau kita melihat orang lain melakukan itu, kita bisa menghukumnya dengan ternyata al-as-shah mengatakan tidak membatalkan sholat. Ya sudah, no problem, nggak usah menjadi ponis kepada orang lain, tapi untuk kehati-hatian kita semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saniki riwayatan sapa kita Imam Nawawi. Fi sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Imam Muslim. Riwayatkan an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala dawuh. Riwayatkan sapa kita Imam Nawawi fi Sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Imam Muslim. Riwayatkan an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala indahu qala ya Allah, dawuh Sayyidina Ali nahani. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Nahani nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah an aqra'a ing to maca sapa ingsun, maksud baca Al-Qur'an, raki'an hale wong kang ruku au sajidan utawa hale wong kang sujud. Rasulullah melarangku untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Wa raina lam riwayatakan sapa kita Imam Nawawi fi Sahih Muslimin dalam kitab Sahih Imam Muslim ayatun halimane riwayatakan an Ibnu Abbas saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah riwayatakan saking Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwayatakan annahu insa temene Kanjeng Nabi iku qala ngendikan sinten Kanjeng Nabi, pengendikan Kanjeng Nabi, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajida. Ala eling-eling wa inni lan setemene ingsun iku nuhitu den cegah sapa ingsun an aqra'a ing yen to maca sapa ingsun dan cegah maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an raki'an hale wong kang ruku au sajidan utawa wong kang sujud. Sayyidina Ali mengatakan saya dilarang oleh Allah oleh Kanjeng Nabi untuk membaca Al-Qur'an di dalam keadaan ruku dan sujud. Dikuati oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh ala eling-eling wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ada itu hadis pendukungnya
membaca Al-Quran secara umum. Nah, cuma para ulama akhirnya kan mengarahkan bacaan Al-Quran itu apa sih? Bacaan Al-Quran itu di mana sih posisinya ketika dalam keadaan berdiri? Yang dimaksud dengan membaca itu apa? Yang dimaksud membaca Al-Quran yang mestinya suratul Fatihah yang menjadi daripada akar atau sumber daripada rukun itu sendiri. Makanya sampai para ulama dengarkan, itu ada perbedaan pendapat antar para ulama. Ya, posisi sholat yang paling afdol itu posisi yang mana sih? Begitu. Sebagian ulama mengatakan posisi yang paling afdol, posisi yang paling utama ketika sholat itu adalah ketika berdiri. Ya, sebagian ulama mengatakan tempat yang paling afdol di dalam sholat itu berdiri. Ya, apa alasannya? Alasannya sebagian ulama mengatakan perbedaan ini karena satu, di dalam berdiri itu ada zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu apa? Membaca Al-Quran. Maka Al-Quran yang paling utama dijadikan zikir paling utama, ditempatkan pada posisi yang paling utama. Sehingga ketika ditanya posisi sholat yang paling utama itu posisi apa? Maka ulama sebagian mengatakan posisi berdiri ketika dalam keadaan berzikir membaca zikiran yang paling utama, yaitu membaca Al-Quran. Makanya ada yang disebutkan dengan sholat itu tulul kunut. Apa tulul kunut itu? Memanjangkan berdiri. Para kanjeng Nabi maklum itu berdiri sampai membaca Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa sampai Al-Maidah. Kanjeng Nabi tulul kunut namanya. Sholat itu panjang berdirinya, ya. Panjang berdiri. Sebagian ulama mengatakan posisi yang paling bagus, yang paling utama ketika sholat itu posisi apa? Sujud. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa posisi terbaik seorang hamba yang terdekat denganku kata Allah itu dalam keadaan sujud. Kalau sujud menangnya karena litadallul, merasa paling hina di hadapan zat yang paling tinggi. Ya, sehingga posisi ini karena qiyam ini mulia, ya diberikan posisi yang paling mulia yaitu apa? Membaca Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran itu tidak layak, tidak pantas kalau disematkan atau dibaca pada posisi selain daripada berdiri, contoh ruku ataupun sujud. Ya, karena itu adalah zikiran yang paling mulia. Maka Sa'izuddin bin Abdissalam beliau memberikan komentar apa? Karena wa in kana afdal minhu li annahu su'u adabin. Ya. Kalaupun baca Quran itu adalah zikir yang paling utama, kalau diletakkan selain waktu posisi berdiri sesuai apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, karena sifatnya sifat pendidikan yang pasti, bukan rekayasanya Kanjeng Nabi, itu semuanya datang dari wahyunya Gusti Allah. Maka ketika diletakkan pada waktu ruku, diletakkan kepada waktu sujud, justru kalau membaca Al-Quran justru su'ul adab, kurang sopan, kurang etis. Ini komentar siapa? Sa'izuddin bin Abdissalam. Supaya paham ya, supaya paham. Ya, udah aja sokatan rada sok khusyuk-khusyuan gitu maksudnya gitu ya. Makanya kalau Abiyah itu paling senang di dalam sholat itu apa? Al-ihtifadhu bi al-fadhin nabawiyah aula wa afdal. Kalau dalam sholat pokoknya kalau bisa menjaga riwayat kenabian. Baca Kanjeng Nabi begini, bacaannya seperti ini, sampai kalau umpamanya domirnya pun, dengarkan, biasanya kan kayak kita kan sibuk merubah domir, ya. Kalau domirnya pun umpamanya dibaca sebagai imam, yang menjadi imam banyak makmumnya. Kalau itu riwayatnya satu sumbernya dari Al-Quran, yang kedua dari hadisnya Kanjeng Nabi, karena ada kekeramatan dalam teksnya yang disampaikan Kanjeng Nabi, ora usah dirubah-rubah domire. Allahumma ajirni minan nar. Riwayatnya ajirni, gak usah bingung dirubah ajirna. Walaupun ya gak masalah. Kan awalnya dikhawatirkan ketika berdoa sebagai imam, ketika berdoa mendoakan makmumnya kemudian memakai domir mutakalim wahdah, begitu, pakai awaknya dewek, itu disebutnya imam yang bakhil. Tapi itu ada pengecualian. Kata para ahli hadis, itu dikecualikan kalau doa-doanya bukan doa yang maksur.
Kalau doa yang memang diambil dari kanjeng Nabi langsung atau disebut dengan doa ma'thur, itu tidak usah bingung merubah domir. Apa alasannya? Karena menjaga lafaz kenabian itu aula wa afdol. Itu lebih utama menjaga lafaz kenabian, nggak usah bingung-bingung ya merubah domir. Contoh Rabbi auzi'ni an ashkura, itu Quran. Usah Rabbi ini apa? Rabbi auzi'na, enggak usah. Rabbi auzi'ni saja baca. Ditabarruk pakai kalamnya Gusti Allah. Gitu. Termasuk hadis. Ketika dibaca Allahumma ajirni jangan sibuk Allahumma ajirna sudah. Kecuali memang ada riwayat yang ajir. Termasuk Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan sibuk tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu sibuk itu. Padahal dibaca walaupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, enggak masalah, anni saja sudah. Toh ini dibaca diucap ulang, makmumnya juga ikut membaca. Contoh Allahumma barik lana. Kalau teksnya barik lana ya baca barik lana. Fa'atimna khairan minhu. Ketika doa setelah makannya, alhamdulillahilladzi at'amani. Kata Rasulullah at'amani saja. Enggak usah tambah at'amana. Kecuali memang ada riwayat mengatakan at'amana. Maksudnya enggak usah bingung. Nah, kan kenapa bacanya buat banyak? Kan bersama-sama baca, makanya dituntut Allah alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu hadis, itu doa yang memang ma'thur, yang langsung diajarkan oleh kanjeng Nabi. Bon, paham nggih? Ya Allah ya Rabbi anta ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi minar ruku'i wa fi'didalihi. Babu ma utawi iku bab kang mertelake perkara yaqulu kang ngucap sapa wong hu ikmah. Ngucape fi raf'i ra'sihi ing dalam tingkah ngangkat sirahe wong, ngangkat sirahe minar ruku'i saking ruku', wa fi'didalihi lan ya Allah ing dalam tingkah i'tidale wong. Wong iki maksudnya yang musolli, wong sing salat. Saniki bab menerangkan apa yang dibaca oleh seseorang ketika ia mengangkat kepalanya di dalam salat setelah ruku, dan apa yang dibaca ketika i'tidal. Wa sunnatu te sunaiku ayyakula yen to maca sapa wong maca hala raf'i ra'sihi ing dalam tingkah ngangkat sirai wong, ngucap sami Allahu liman hamidah ing dalam apa? Sami Allahu liman aja sami'a ya, sami'a ya, wala sami Allah baik, ana sami Allah, sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah Gusti wis weruh tulisannya kayak ngono. Kanggo tuh kita perlu sebenarnya baik dari imam, dari para ulama bi'idar, lihat apa? Bi'idar wasaril adkar. Dul umay kanggo tuku kitab al-adkar dari para ulama ya. Saking pentingnya kitab al-adkar. Ini kitab keramat. Sampai lamun oleh tasbih wali, bangga banget. Iki ngungkuli tasbih para wali. Iki jimaten jimat. Ya Allah ya Rabbi akal wa sunnatu ta sunai wa yaqula yen to ngucap sapa musolli hala rafi rasihi dalam tingkah angkat sire musolli. Sami Allahu liman hamidah ing ngucap sami Allahu liman hamidah. Sami'a nyumbadani. Sami'a maknane ngrungukaken ya. Sami'a wis ngrungu gitu. Tapi bermakna ajaba. Sami'a ya Allah ya Rabbi akram ay taqabbalallahu minhu hamdahu gitu. Sami'a ya Allah muga-muga atau sami'a nyumbadani sinten Allah Gusti Allah liman kang gone wong hamidah kang muji sapa man hu ing Allah. Allah menerima dan Allah mengijabahi ya doa mengijabahi orang-orang yang memuji Allah. Begitu maknanya. Jadi karena tidak ada amal yang diijabahi oleh Allah kecuali amal itu didengar oleh Allah. Doa yang kita panjatkan itu baru disebut diijabah manakala itu didengar oleh Allah. Makanya Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma.
Saya berlindung ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ya. Doa yang tidak didengar. Artinya kalau tidak didengar berarti tidak diterima. Maka kalau sami Allah, sami awismi danget sinten Allah Gusti Allah, artinya taqabbalallahu, ya, taqabbalallahu minna. Allah telah menerima daripada panjatan ya doanya. Sami'a ya Allah ijabai sinten Allah Gusti Allah liman kang gone wong. Hamidah kang muji sapa man muji Allah. Allah menerima ya kepada orang yang memujinya. Saniki pun. Jadi ketika apa? Yang tidak mengucapkan apa aja wong sing salat? Sami'allahu liman. Saniki ilmu pengayaan, tapi enggak usah pakai gaya-gayaan. Pengayaan tapi enggak usah pakai gayaan. Walau qala lan lamun ngucap sapa musolli, wong kang salat ngucap mengkene, man hamidallaha sami'a lahu. Salat man hamidallaha sami'a lahu. Bahwa sami'a Allahu liman. Amin. Segi man hamidallaha sami'a lahu. Allahu akbar. Man hamidallaha sami'a lahu. Berikan bacanya. Man hamidallaha sami'a lahu. Kalau yang kita hafal sami'allahu liman. Sekarang bakal sing ilmunya tinggi mah langsung apa? Man hamidallaha sami'a lahu. Diaduk ya. Aji gini sekali-kali yang mereka masya Allah geger. Tapi sholat cewek kan. Man hamidallaha sami'a lahu. Allahu akbar, aliran sesat. Walau qala lamun ucap sapa wong man hamidallaha sami'a lahu indahu man hamidallaha sami'a lahu yujaza mongko wenang apa qaulu hamidallaha sami'a lahu. Boleh itu katanya. Kalau pakainya man hamidallah sami'a lahu juga boleh. Intinya sama dengan sami'allahu liman. Amin. Manuti sopone wong iku hamid dalam gelem muji sapa man Allah ing Allah. Sami'a mongko nyumbadani sinten Allah lahu maring hamduman. Lahu maring man. Nah, ini siapa yang mengatakan berpendapat pakai man hamidallah sami'a lahu? Madhab sejen. Nabi sejen. Oh ternyata nasso alaihi syafi'i fil ummi. Nasso mertelaake alaihi ngatasé jawazu man hamidallah sami'a lahu, ya, sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab Al-Um. Ya Allah. Berarti lamun sampean ke depan gua ya man hamidallah sami'a lahu itu adalah salah satu qaul daripada Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Ya, kan itu posisinya adalah pengayaan, kan ilmu. Bukan anak sing umuran 60 tahun nembe krungu anak kaya konon alhamdulillah sedurunge mati wis krungu alhamdulillahirabbil alamin. Iku insyaallah manfaat luar biasa. Artinya sedikit ufuk kita, cakrawala kita menambah. Bokatan sampean suki kimben yang ditakdirkan Gusti Allah berangkat umroh. Amin. Transit umpamanya transit itu harus jalan-jalan aja. Anak Siti itu memang di Maroko atau mengira ternyata di situ kita sholat di depannya imamnya tas ruku Allahu Akbar itu dale man hamidallaha sami'a lahu. Astagfirullahaladzim, aliran apa? Karena kita sudah tahu cakrawala, itu saudara kita. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya Allah, saniki faidah stawa. Faidah stawa mongko dalam balikalane, ya Allah jejeg sapa wong sapa musalli ketika sudah tegak berdiri begitu. Faidah stawa mongko dalam balikalane jejeg sapa wong qaiman hale ngadeg. Qala mongko ngucap sapa man sapa wong Rabbana lakal hamdu indahu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil
as-samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlal thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu. Dawa temen deh, Rabbana du pangeran kita, Rabbana du pangeran kita, laka iku tetep kedue panjenengan alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara. Hamdan kelawan pemuji katsiran kang akeh, thayyiban tur kang bagus, mubarakan tur kang den berkahi apa fihi hamdun. Mil as-samawati wa tamthilun wa taqribun wal muradu takthirul adad. Hatta lau qadru dzalika al-saman mala dzalika kullu. Bi fathil hamzati mil ama fal awalu al hal malian ya. Mangene hal bae fal awalu al hal ay malian bi taqdiri ismihi as-samawat. Wes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mil as-samawati pakai mil ayah. Pak kita mah biasanya kan Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa milul ardi wa mil uma min syai'in ba'du. Wa huwa al-ma'ruf fi riwayat al-hadits. Jadi yang ma'ruf dalam riwayat hadis itu menggunakan fathah. Ya, bacanya mil as-samawati wa mil al-ardi. Ya, pengayaan supaya paham. Wa thani ala annahu sifatun aw khabaru mubtada'in mahdhufin. Jadi kalau yang ranking pertama itu dibacanya mil'a. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard. Atau sampean pengen membaca mil us-samawati wal ard yo kene. Boleh. Ya, kalau mil us-samawati memperkirakan atau menjadi sifat atau menjadi khabar yang mubtada'nya dibuang. Allahumma Rabbana lakal hamdu ya mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sekarang kita membaca yang mil'a yang sesuai dengan riwayat hadis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mil'as samawati hale ya Allah sak kebake piro-piro bumi sakebake piro-piro langit. Mil'as samawati hale sak kebake piro-piro langit wa mil ardi lan sakebeke bumi wa mil ama bainahuma lan hale sakebeke perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane as-samawati wal ard ay mil ay malian sepenuh ya apa yang ada di langit dan sepenuh apa yang ada di bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya wa mil amalan hale ya Allah sakebake perkara syi'ta kang resake sapa panjenengan ing ma bayane ma min syai'in nyatane suwiji-wiji ba'du ing dalem suwise as-samawati wal ard gitu. Supaya sampai ngerti mil ma syi'ta min syai'in ba'du misalnya ba'du apa? Ya pertama mil as-samawat berarti sekebeke pira-pira langit dan sekebeke bumi wal wa mil ama bainahuma laka ya biasa sih bahasa kita ya. Amil amasyita langsung ya. Amil amasyita min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu selain atau sesudah daripada langit dan bumi. Sesuatu yang Allah kehendaki itu apa? Kita kan meruwe jagat raya itu, dengarkan. Alam semesta itu yang kita ketahui hanya langit dan bumi dan di antara keduanya. Jadi jagat raya itu yang kita tahu hanya langit, bumi seisinya begitu. Padahal ya kita memuji Allah ya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati sebanyak sepenuhnya langit-langit dan sepenuhnya bumi dan sepenuhnya apa saja yang Engkau kehendaki ya Allah ya setelah daripada langit dan bumi karena kita tidak tahu gugusan yang lain. Manusia hanya sampai mentok di galaksi Bima Sakti dari sekian banyak antariksa di alam semesta ini.
kita baru tahu namanya satu gugusan bintang yang namanya disebut dengan galaksi Bima Sakti. Itu yang ada matahari, kemudian seperti itu baru secuil. Makanya disebutkan dalam Al-Quran wala dzikrullahi akbar. Ya, kita dengan makhluk-makhluknya kita, dengan sektor kita saja yang galaksi Bima Sakti ini, Masya Allah, yang bisa ke bulan baru berapa orang, yang bisa jalan-jalan ke planet Mars ya baru berapa orang. Bahkan kita manusia ada yang sampai mungkin di antara kita ada yang belum tahu Jakarta. Jakarta baru Jakarta. Ada yang belum pernah ke Jakarta? Kalau bukan Jakarta sudah pernah semua. Mungkin ada yang belum pernah sampai ke Surabaya. Ada yang belum pernah ke Surabaya? Banyak kan begitu ya. Apalagi sampai ke Madura. Insya Allah bulan Desember. Siapkan uangnya. Nabung. Wong melarat orang nabung gak pernah apa sampean. Nabung kira-kira urus Surabaya. Mudah-mudahan sampai terang Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Nyampe Madura ya. Ya supaya itu aja kismin teman sih kira-kira urus jagat bentar. Ya ini mukadimah sebelum kita berangkat haji dan umrah mukadimah dingin ya soal nih para masyayikh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pon sampai di muka ahlak thana'i wal majdi. Ahlak thana'i itu Gusti Allah. Ahlak thana'i itu Gusti Allah kang ahli pengalem-alem. Wahai Allah yang maha dipuji, disanjung, wal majdi lan keagungan. Ahakuma utawi luwi hak-hake perkara qala kang ngucap sapa qala kang ngucap ing mak sapa al abdu kaula. Ahakuma utawi luwi hak-hake perkara qala kang ngucap ing mak sapa al abdu kaula. Wa kulluna hale utawi ya Allah saben-saben kita laka maring panjenengan iku abdun ya kaula. Khabare ahakuma iku la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi mikal jadd. Supaya paham sampai la mani'a ora ono kang iso nyegah ya Allah iku mawujud. Ora bisa nyegah lima maring perkara a'taita kang wis paring sapa panjenengan Allah ing ma. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang telah Engkau berikan ya Allah. Wala mu'tiyalan tidak ada. Wala mu'tiyalan ora ono kang iso maringi ku maujud. Ya Allah lima maring perkara manakta kang wis nyegah sapa Tuhan sapa panjenengan Allah ing ma. Dan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang sudah ditolak oleh Allah. Wala yanfa'ulan ora manfaati dzal jaddi ing wong kang anduweni sugih minka ai indaka minka ing dalam ngarsanipun panjenengan opo al jaddu sugiye. Wala yanfa'ulan ora manfaati dzal jaddi ing wong kang duweni sugih minka ing dalem ngarsanipun panjenengan Allah opo al jaddu sugiye. Tidak bermanfaat pada orang yang memiliki kekayaan di hadapan Allah. Apa yang tidak bermanfaat? Kekayaannya sugiye pirang triliun duitnya di hadapan Gusti Allah orang manfaati sugiye. Artinya Allah maha kaya. Tidak ada yang bermanfaat. Orang yang memiliki kekayaannya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini obatnya kanggo wong kita-kitaan ini. Supaya kita supaya kita tidak kecil hati. Kekayaan yang dimiliki orang lain yang mungkin kita juga pengen seperti itu. Disebut apa? La yanfa'ul jadd mikal jadd. Kekayaan seseorang itu di hadapan Allah tidak bernilai apa-apa ya. Dengarkan, tidak usah ya kita kepincut dengan orang-orang yang mungkin hari ini bergelimangan harta.
harta yang banyak itu di hadapan Allah gak ada gunanya. Termasuk harta-harta orang yang di hadapan orang-orang alim. Di hadapan orang alim itu harta orang kaya itu tidak ngefek sama sekali, kecuali di hati-hati orang-orang yang bodoh, kemudian kagum silau dengan kekayaan orang yang mungkin punya kekayaan. Padahal kekaguman dan kesilauan kita kepada orang yang memiliki banyak harta itu adalah rasa yang sia. Dua perkara boleh kita kepincut. Dengarkan, sampean melihat dua perkara ini boleh kepincut. Selain dari dua ini jangan. Yang pertama, kepincut kepada orang yang berilmu, yang ia loman dengan ilmunya. Sampean silakan iri, silakan kepincut kepada orang yang punya ilmu, loman membagikan ilmunya. Jadi mereka membagikan ilmunya dengan loman. Kudu sampean merasa iri, kepincut, masya Allah. Sehingga sampean malu kalau beralasan umpama rasa pegel, isu ke menggawe terus. Kemudian anak ada bahasa narasi ngeluh, mengkene ngeluh ya iya sampean sing ora kaya, sing ora menggawe, sampean sing nganggur, kan geladak luar biasa. Wallahil azim, itu cerita mawon. Ya duduk lagi, duduk ya bukan cerita mawon. Sampean ki dodoknya keli pulpen ki paling lama 1 jam. Ki mutolaah bisa 1 hari 1 malam. Jadi kalau sampai umpama maknai enakan banget, itu tinggal nerima nampak ukur oret-oret pengen kebaca, pengen beli tulisannya dewe kan. Orang kebaca masa pengen dihina dewe, tulisannya dewe cengkeremet ya harus bonggan lah ya tulisannya dewe. Paling lamanya 1 jam. Taski dipai mangan. Enak pol. Ya sedurunge ngaji dipai Kopi. garepan kopi Jaburan. Garepan toli mau ngersula dengan alasan capek dan sebagainya. Dianggapnya orang yang lagi ngomong kayak gitu toli Pengangguran. Sampean 1 jam bisa jadi narasumber mas 1 hari 1 malam tidak tidur ya. Allah. Ya, iki cerita wong kaya kita sih orang. Soalnya kita mau pengen salah pengen beli jujur temen lah. Daripada orang arti. Tapi supaya paham. Kata Rasulullah, silakan Anda iri hati kepada 2 orang ini. Yang pertama, orang yang berilmu kemudian loman dengan ilmunya. Kenapa tidak loman? Masya Allah. Ya, mungkin dengan mutolaahnya berhari-hari, berminggu-minggu, sampai hanya menerima matur suwun. Kalau makanan kah, bahwa wajum ini dianggap loman, segala-galaan anak, jeruk anak. Nah, Tapi seloman-loman yang wajum tidak sampai level mengupaskan. Baru mending sampai ini kiai ini orang mangga dibuka kakan ta orang. wajib. Padahal kiai ini bisa gulawat ya. Artinya, dengarkan, artinya kelomanannya orang yang punya harta ini, yang pamannya sampai nyubi jeruk ya, orang levelnya lah sampai ngocek akan nih kiai ini kan orang sampai kepikir mono, orang oleh hidayah kan. Ngadi temen si kiai ini aja dianggap kita nih budak zaman sekarang kan lagi begitu, lagi rame, masya Allah, wal'iyadzubillah. Ini tanda-tanda nih kiamat, fitnah akhir zaman santri nih kiai dinarasikan sebagai perbudakan. Ya Allah tidak mengerti ya bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ya saya adalah seorang hamba, seorang budak bagi orang yang memberikan ilmu walau 1 huruf kepada saya. Dari siapa kok? Sayyidina Ali yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun ba. Saya itu adalah kotanya ilmu, sumbernya ilmu, dan pintu ilmu itu adalah Ali. Sayyidina Ali rela menjadi seorang budak di hadapan guru yang mengajarinya walau 1 huruf. Sampai ngaji berang huruf ini. Lamun artinya sampai nganggep kita guru baik, hebat teman sampai surga temenan dulu. Zaman akhir mah orang dianggap batur, ya mending batur mah. Bocah ini sore itu daripada ngomong ya daripada jerokakan jerokakan bocah. Ini neraka sampai lagi. Neraka temenan.
Satu, kepada orang yang berilmu kemudian loman dengan ilmunya. Ya, silakan, para ulama itu luar biasa. Kemudian yang kedua, boleh Anda beriri hati, kepincut, ya, kepengen. Kepada siapa? Kepada orang yang dititipi Allah dunia, orang yang kaya, yang loman dengan kekayaan. Ya, kekayaannya untuk berjuang agama. Boleh hormati. Bahkan boleh bercita-cita pengen kayak begitu. Tapi kalau umpamanya ketemu sama orang yang mungkin notabene dianggap dititipi oleh Allah banyak harta, tidak ada cerminan ke sana, ora usah silau, ora usah gimil. Dan itu termasuk perbuatan dan hayalan yang sia-sia. Buat apa yang mau didambakan, yang mau dibanggakan apa? Ya, makanya paham di hadapan Allah la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Supaya paham itu. La yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kekayaan kita di hadapan Allah tidak bermanfaat. Tidak ada artinya apa-apa kecuali orang yang diberi harta kemudian berjuang untuk agama dengan hartanya. Waraina dan riwayat Imam Bukhari. Waraina riwayat Sahih Imam Nawawi fi Sahih Bukhari dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Riwayatkan an Abi Hurairah tasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu in satamana Abi Hurairah ibu qala dawusitan Abi Hurairah dawi Abu Hurairah kana Rasulullah indahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana wonten sinten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendikan sinten Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u dalam ma'rikalane Haina yarfa'in dalam nalikane ya Allah ngangkat sinten Kanjeng Nabi sulbahu ing iga wakasane Kanjeng Nabi sulbi. Sulbi itu apa? Tulang rusuk. So, artinya ketika Rasulullah bangun daripada ruku ya. Haina yarfa'u ing dalam nalikane ngangkat sinten Kanjeng Nabi sulbahu ing iga wakasane Kanjeng Nabi minar ruku saking ruku. Tsumma yaqulu mongkon ngendikan sinten Kanjeng Nabi wa hale utawi Kanjeng Nabi iku qaimun wong kang jumeneng ya Allah ngendika Rabbana lakal hamdu indahu Rabbana lakal hamdu wa fi riwayatin iku tetep ing dalam pira-pira riwayat walakal hamdu utawi dawuh walakal hamdu bil wawi kelawan gunakaken wawu ada Rabbana lakal hamd ada Rabbana walakal hamd begitu ya. Wakilahuma utawi karo-karone Rabbana lakal hamdu karo Rabbana walakal hamdu iku hasanun bagus. Waraina dan riwayatkan sapa kitu Imam Nawawi mitlahu ing sepadane hadis fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro tegese sahih Bukhari lan Muslim an jama'atin dan riwayatkan saking golongan ulama minas sahabati saking para sahabat. Waraina riwayatkan sapa ingsun Imam Nawawi fi sahih Muslimin dalam kitab sahih Imam Muslim an Ali riwayatkan saking Sayyidina Ali wa ibni Abi Aufa lan saking ibni Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah insan temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku idza rafa'a dalem marikarane ya Allah ngangkat sinten Kanjeng Nabi roksahu ing mustakane Kanjeng Nabi ketika Rasulullah mengangkat kepalanya qala monggo ngendikan sinten Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami'a ya Allah wis nyumbadani sinten Allah Gusti Allah liman kedue wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Rabbana duh Allah pangeran kita laka iku tetep kedue panjenengan alhamdulillah sakabehane puji kan patang mil as-samawati hale ya Allah sak kepeke pira-pira langit wa mil al-ardi lan sak kepeke pira lan sak kepeke bumi wa mil amalan hale sak kepeke perkara syikta kang resaken sapa panjenengan ing ma bayane ma min syai'in nyatane suwiji-wiji ba'du ing dalam suwise as-samawati wal ardh. Waraina riwayatkan sapa kita fi sahih Muslim ing dalam kitab sahih Imam Muslim an Abi Sa'id bin Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayatkan anna Rasulullah ing satemene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ida kana ing dalam marikalane wonten sisi
Anna Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku idza rafa'a dan mereka lan ngangkat sinten Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku qala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du Allahumma du Allah Rabbana du pangeran kita laka iku tetep kudu panjenengan alhamdulillah sakabehing puji yang patang perkara mil as-samawati hale sakem pakai pira-pira langit wal ardi lan bumi wamil amalan hale sakem pakai perkara sita kang rasakan sapa panjenengan ima bayane man min syai'in yatane suwi-wiji ba'du kang tetep ing dalem suwise as-samawati wal ahlaf sana itu Gusti Allah kang ahli pangalaman wal majd lan kagungan ahakuma utawi luwih hak-hake perkara qala kang ngucap ing emak sapa al abdu qaula wa kulluna lan hali utawi saben-saben kita laka kaduwe panjenengan iku abdun ya qaula khabar ahakuma iku Allahumma la mani'a lima ataita Allahumma du Allah la mani'a ora ono ya Allah kang nyegah iku maujud lima maring perkara ataita kang wis paring sapa panjenengan ing ma wala mu'tiyalan ora ono kang maringi iku maujud lima maring perkara manakta kang nyegah sapa panjenengan ing emak wala yanfa'ulan ora manfaati dal jaddi ing wong kang anduweni sugih minka ana ing dalem salipun panjenengan apa al jaddu sugiye ora ina riwayat sapa kita fi sahih muslimin ing dalam sahih muslim ayatun halimane min riwayat Ibnu Abbas saking riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya Allah ya Rabbi riwayatkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du Rabbana itu pangeran kita lakah iku tetep kudu panjenengan alhamdulillah segala puji mil as-samawati hale sakem pakai boro-boro langit wa mil al-ardi lan hale sakem pakai bumi wa malan perkara bainahuma kan tetep ing dalem antarané as-samawati wal wa mil amalan hale sakem pakai perkara sinta kang ngersakaken sapa panjenengan ing mak bayane mak min syai'in nyatane suwi-wiji ba'du kang tetep ing dalem suwise as-samawati wal ardh wa ra'ayna riwayat sapa kita fi sahih al-Bukhari ing dalam kitab sahih al-Bukhari an Rifa'at bin Rafi' az-Zuraqi apa bacanya Pak? Kuduri Udri wandu sore habis Rifa'at bin Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala dawu sintan Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi kuna indahu kuna gini kuna wonten kuna ono sapa kita yauman ing dalem sijine dina ya khabare kuna iku nusolli salat sapa kita salate waro an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sakburine Kanjeng Nabi. Iki hebat orang pada dimaknani terus pada pinter-pinter. Barokah yang rawakan hadisnya Kanjeng Nabi. Falamma rafa'a mongko ing dalam sumangsane ngangkat sinten Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi ngangkat sirah min rakaati saking rakaat. Qala ya Allah ngendikan sinten Kanjeng Nabi Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau bangun sami Allahu liman hamidah. Faqala mongko ngucap sapa rajulun sijine wong lanang. Wara'ahu kang ana ing dalem burine Kanjeng Nabi. Satu ketika ya Kanjeng Nabi ini diceritakan oleh riwayatnya Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Beliau mengatakan dulu kami pernah satu hari sholat di belakang Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian Rasulullah berdoa Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ada seseorang, dengarkan, ada seseorang di belakang Rasulullah kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada orang yang doa seperti itu. Jadi kalau menurut riwayat doa ini sebenarnya awalnya doanya sahabat. Ya, sahabat yang namanya tidak disebutkan. Ada salah satu sahabat yang sholat di belakang Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia kemudian berdoa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma sarafa, mongko ing dalam sumangsane bubaran sinten Kanjeng Nabi, kala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi. Ketika sholat itu sudah selesai, kemudian Rasulullah bertanya,
manil mutakallimu, man iku sapa al mutakallimu utawi wong kang guneman mau. Siapa yang tadi mengucap Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan seperti itu? Maka qala jawab sapa rajul, jawabane ana ya Rasulullah, ana al mutakallim. Ana utawi ingsun iku wong kang guneman Kanjeng Nabi. Qala mau ngendikan sedeng Kanjeng Nabi. Pengendikan Kanjeng apa? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Ra'aitu dari Kanjeng Nabi. Ya, ngendikan Kanjeng Nabi indahu ra'aitu bid'atan wa thalathina. Ra'aitu ningali sapa ingsun bid'atan ing punjulan. Ing punjul wa thalathina lan 30. Saya melihat 30 lebih apa nih malakan malaikate. Kata Rasulullah, aku melihat lebih daripada 30 malaikat yabtadiruna hale ya Allah agi-agian cepet-cepetan sapa malak ha'i kalimah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Agi-agiane ayyuhum utawi endine malak, ayyuhum utawi endine bid'atan wa salatina malakan, 33 lebih itu ya, 30 lebih malaikat itu ya, iku yaktubu bakal nyatet sapa ayun ha ing kalimah awwalu ing dalem ya Allah kawitan, awwalu ing dalem kawitan. Awwalu niki dzarab ya, dzarab kotek, dzarab dibaca dzarab, awwalu ing dalem kawitan. Artinya saya melihat 30 lebih malaikat, mereka ya berlomba-lomba. Ya, siapakah di antara mereka yang lebih dahulu mencatat pahalanya? Ya, apa? Kalimah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Disampaian bakal sami Allah liman hamidah, sesekali baca ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang berebut itu lebih dari 30 malaikat berebut mencatat siapa yang lebih cepat mencatat daripada pahalanya orang yang membaca doa ini. Allahumma ij'alna minhum. Faslun. Ya, mana ya? Faslun ay hadza faslun. Ini sebagai penutupnya. Ya'lamu rasulullah sira annahu ing satemene kelakuan iku yustahabbu den sunahaken. Apa ya jemaah yen to ngumpulaken sapa wong, ngumpulaken baina hadhil azkari ing dalam antara ikilah pira-pira zikir kulli hayu sakabehane azkar. Ngumpulaken alama ing atase pendapat qaddamna kang wis dinginaken sapa ingsun hu ing ma, atau alama ing atase kaidah ya bisa, alama ing atase barang, alama ing atase perkara qaddamna kang wis dinginaken sapa kita Imam Nawawi hu ing ma. Ya Allah fi azkari ruku ing dalam pira-pira zikire ruku. Ketahuilah bahwasannya disunahkan bagi orang yang dalam keadaan sholat untuk mengumpulkan di antara sekian banyak zikiran-zikiran yang sudah saya sampaikan di dalam bab menerangkan zikiran-zikiran ruku. Jadi zikiran ini dibaca. Zikiran ketika sujud juga sama, dikumpulkan semua, dibaca semua. Itu yang paling bagus. Tapi fa in tasara mongko lamun ringkes sapa wong, ringkes ala ba'diha ing atase sebagiane azkar, ya fal yaktasir mongko becik ringkes sapa wong, ringkes ala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Doa sing kita baca ada yang mirip tidak? Tapi kurang deh. Kurang. Ini kalau mau meringkas ini, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, dipai apa? Wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im. Yang kita hafal apa coba? Rabbana lakal hamdu. Barang. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in. Wa ma bainahuma laka ya. Imam Nawawi mengatakan fa'in tasarruf, kalau mau meringkas daripada sebagian yang sudah saya sampaikan tadi, katanya
Maka ringkeslah menggunakan kata-kata apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im tambahi wa ma bainahuma. Yes, paham nggih? Saniki fa in balagha mongko lamun teman-teman ya to banget akan sapa wong fil iktisari dalam oli yang ringkes. Kalau pengen ringkes yang seringkes-ringkesnya ya iktasara mongko ringkes sapa wong ala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Minimal baca apa? Rabbana lakal hamdu. Fala aqalla mongko ora ana kang luwih kidik iku maujud min dalika saking mangkono sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Pen jaluk di dispensasi apa mani, pen kurangnya apa mani, bos paling setitiknya robbana lakal hamdu. Orang macam bisa banget teman sampean. Yang kita biasa baca tinggal dipaye wa ma baina huma. Kemudian ranking pertamanya jangan milku tapi dibaca apa? Mil'a. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ama wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Wa alam lan nuru sapa sira ana hadhil alkar ing satamani kila pira-pira zikir kula ayo sakabehane alkar iku mustahabbatun den sunahaken kanggo sinten imami kedua imam. Sunnah bagi imam wal mu'min lan makmum wal munfarid wong kang salat ijen illa anal imama kejaba satemene imam iku layak ti ora nekani sapa imam dijami'iha kelawan sekabehane azkar illa ayya'lama kejaba yen to ya Allah ngawruhi sapa imam illa ayya'lama yen to kejaba yen to weruh sapa imam min halil makmumina saking tingkai pira-pira makmum annahum ing satemene makmumin iku yukthiruna padha milih-milih kabeh sapa makmumin atapwila ing dawa-dawakaken zikir. Sunnah bagi imam makmum munfarid untuk membaca doa ini. Dan bagi imam ada pengecualian, dia tidak membaca seluruh zikir-zikiran ini kecuali dia ngerti dan tahu bahwa makmumnya setuju mau membaca doa sebanyak ini. Jadi ya kudu anak terkandingin. Sedang ngomong kita imam. Oh ya, kok sujude, ruku'e, rada suwe. Apa? Mampu ilmu anyar. Oke, pokoknya mah cap sirap madep asar pak, adem asrap madep mengarap melu karo senian. Arab pokoknya usah serah sampean gawa ayu ya sederet ya syukur sebenarnya. Nah, kalau sudah ada prosedur seperti itu silakan baca semua pikirannya. Tapi kalau nggak ada jangan, karena nanti pasti akan membuat kegaduhan. Anak imam dicontosi makmum. Mau ditunggu ini orang aktif banyak anetas terap Allah. Wa alam la urus sama sira anna hadza dzikra ing satamene kila dzikir sunnatun sunnah. Ketahuilah dzikir itu semuanya hukumnya apa? Sunnah. Laisa kang ora wajib apa hadza dzikri laisa kang ora ono apa hadza dzikri biwajibin biwajibin wajib. Artine falau taraka mangko lamun ninggal sapa wong hu ing hadza dzikri kuriha mongko den makruhake lahu kedue wong. Ya Allah karoha tanzih kelawan karoha apa makrutan. Wala ya suduna ora butuh sapa wong. Orang kudu sapa wong lisahwi ya Allah orang kudu sujud sapa wong lisahwi krana arelal karena ini makrutan tidak usah kalau ditinggalkan ya tidak usah sujud sah wa yuqra'ulan dan makruhak ya qiraatul Qur'an maca Al-Qur'an fiha dan yang tidak dalam ikilah tingkah yang tidak kama yuqra'u kaya oliye den makruhak ya qiraatul Qur'an fi ruku'in dalam tingkah ruku' wasujud lan ing dalam tingkah sujud wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli
وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونرجو الشفاعة من سيدنا محمد لو كنا نرتكب المحرم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.